Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Beata Kansarnanda. Saya Cynthia Resadi. Saya Ezer Zakari. Saya Muhammad Izzatul. Saya Eka Renti. Saya Nurul Azizah. Dan saya Andira Salwa. Kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan bahas mengenai strategic planning. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Tonton terus sampai akhir ya. Happy watching! Baik, saya akan menjelaskan materi pertama dalam strategic planning mengenai nature of strategic planning. Manajer menghabiskan banyak waktunya untuk memikirkan masa depan perusahaan, yang hasilnya mungkin dapat berupa pemahaman informal tentang arah masa depan yang akan diambil entitas, atau mungkin pernyataan formal tentang rencana spesifik tentang bagaimana menuju ke sana. Nah, pernyataan formal tentang rencana di sini disebut strategic plan, dan proses mempersiapkannya dan merevisi pernyataan tersebut disebut strategic planning. Jadi, strategic planning adalah proses memutuskan program yang akan dilakukan organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program selama beberapa tahun ke depan atau dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya mengenai relation to strategy formulation atau kaitannya dengan perumusan strategi. Kata strategi dan strategis digunakan dalam kedua istilah yang memungkinkan timbulnya kebingungan. Jadi terdapat perbedaan antara dua proses manajemen antara strategi formulation dan strategic planning. Perbedaannya adalah bahwa strategi formulation adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan strategic planning adalah proses memutuskan bagaimana menerapkan strategi. Dalam proses strategi formulation, manajemen sampai pada tujuan organisasi dan menciptakan strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian proses strategic planning mengambil tujuan dan strategi yang diberikan dan mengembangkan program yang akan menjalankan strategi dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, benefit atau manfaat dari strategic planning. Proses strategic planning dapat memberikan beberapa manfaat pada organisasi. Yang pertama, kerangka kerja untuk pengembangan anggaran tahunan. Anggaran operasional memerlukan komitmen sumber daya selama tahun mendatang. Maka penting bahwa manajemen membuat komitmen sumber daya seperti itu dengan gagasan yang jelas tentang kemana arah organisasi selama beberapa tahun ke depan. Dan sebuah strategic planning menyediakan kerangka kerja yang lebih luas. Dengan demikian, manfaat dari mempersiapkan strategic planning adalah memfasilitasi perumusan anggaran operasional yang efektif. Kemudian yang kedua ada alat pengembangan manajemen. Strategic planning adalah alat untuk pendidikan dan pelatihan manajemen yang sangat baik, yang memberikan para manajer proses untuk memikirkan strategi dan implementasinya. Maka dalam strategic planning, proses itu sendiri jauh lebih penting daripada output dari prosesnya. Kemudian yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen untuk berpikir jangka panjang. Karena manajer cenderung lebih khawatir tentang masalah praktis dan mengelola urusan bisnis sehari-hari dibandingkan tentang menciptakan masa depan. Oleh karena itu, dengan strategic planning memaksa manajer untuk meluangkan waktu memikirkan isu-isu penting untuk jangka panjang. Kemudian yang keempat, karena menyelaraskan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Perdebatan, diskusi, dan negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan memperjelas strategi perusahaan, menyatukan dan menyelaraskan manajer dengan strategi tersebut, dan juga mengungkapkan implikasi strategi perusahaan bagi manajer. Kemudian selain manfaat, ada juga limitation atau kekurangan dari strategic planning. Pertama, selalu ada kemungkinan bahwa perencanaan dapat berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi, dan tanpa pemikiran strategis. Kemudian untuk meminimalkan risiko birokratis ini, organisasi harus secara berkala bertanya, apakah kita mendapatkan ide-ide yang fresh dari hasil proses strategic planning. Kemudian yang kedua, bahwa organisasi dapat membuat departemen strategic planning yang besar dan mendelegasikan persiapan strategic plan kepada departemen tersebut, sehingga kehilangan masukan dari manajemen dini serta manfaat pendidikan dari proses tersebut. Karena strategic planning adalah fungsi manajemen dini, staf di departemen strategic planning harusnya dijaga seminimal mungkin, dan peran mereka harus sebagai katalis, pendidik, dan fasilitator proses perencanaan. Kemudian yang ketiga, strategic planning memakan waktu dan mahal. Pengeluaran yang paling signifikan adalah waktu yang dicurahkan oleh manajemen senior dan manajer tingkat lain dalam organisasi. Singkatnya, proses strategic planning formal tidak diperlukan dalam organisasi kecil atau organisasi yang relatif stabil.
dan tidak bermanfaat juga dalam organisasi yang tidak dapat membuat perkiraan yang dapat diandalkan tentang masa depan, atau dalam organisasi yang manajemen seniornya memilih untuk tidak mengelola dengan cara ini. Berikutnya mengenai program structure dan konten. Di sebagian besar organisasi industri, program adalah produk atau keluarga produk yang ditambah dengan penelitian dan pengembangan, kegiatan umum dan administrasi, akuisisi yang direncanakan, atau kegiatan penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada. Kemudian dalam organisasi jasa, program cenderung sesuai dengan jasa yang diberikan oleh entitas. Seperti dalam perusahaan jasa dengan banyak unit seperti hotel. Setiap unit dapat membentuk program sesuai dengan jasa yang diberikan oleh unit tersebut. Berikutnya mengenai organizational relationship. Proses strategic planning melibatkan manajemen senior dan manajer dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab utama lainnya. Dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan komunikasi antar eksekutif perusahaan dan unit bisnis dengan menyediakan rangkaian aktivitas terjadwal yang dengan melakukannya mereka dapat mencapai serangkaian tujuan dan bercanda yang dapat disepakati bersama. Selanjutnya adalah manajemen style. Strategic planning adalah proses manajemen, dan cara pelaksanaan di perusahaan tertentu sangat bergantung pada gaya kepala eksekutif. Maka perancang sistem harus mendiagnosis gaya manajemen dengan benar, dan memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan gaya tersebut. Oleh karena itu, ini merupakan tugas yang sulit karena forma strategic planning telah menjadi suatu gaya dan beberapa manajer berpikir bahwa mereka mungkin akan dipandang kuno jika tidak menggunakannya. Dengan demikian, mereka menginstruksikan stafnya untuk memasang sistem yang terinci, atau mengizinkan staf untuk memasang sistem semacam itu, yang kemudian manajer tersebut merasakan tidak nyaman untuk digunakan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis usulan program baru. Ide-ide untuk program baru dapat berasal dari pihak manapun di dalam organisasi, mulai dari CEO, staf perencanaan di kantor pusat, atau dari bagian operasi organisasi sekalipun. Nah, usulan-usulan untuk program tersebut bersifat reaktif dan proaktif. Nah, reaktif itu yaitu sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan, misalnya terdapat rumor mengenai pengenalan produk baru oleh kompetitor. Atau juga bisa bersifat proaktif, yaitu sebagai inisiatif untuk memanfaatkan suatu kesempatan. Karena keberhasilan perusahaan sebagian bergantung pada kemampuannya untuk menemukan dan menerapkan program-program baru dan ide-ide dari berbagai sumber. Usulan program baru harus dilihat sebagai serangkaian keputusan yang berarti masing-masing merupakan langkah yang relatif kecil dalam menguji dan mengembangkan program yang diusulkan. Sistem yang ada harus menyediakan langkah berturut-turut dan untuk evaluasi menyeluruh dari hasil setiap langkah sebagai dasar pengambilan keputusan untuk langkah berikutnya. Analisis investasi modal. Usulan program baru berarti membutuhkan modal baru pula. Teknik untuk menganalisis usulan investasi modal adalah untuk menemukan net present value dari proyek tersebut, yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk atas jumlah investasi yang diperlukan, atau internal rate of return, atau tingkat pengembalian internal yang implisit dalam hubungan kas masuk dan kas keluar. Nah, teknik-teknik tersebut digunakan hanya pada beberapa situasi yang secara konseptual memang teknik tersebut itu dapat diterapkan. Namun, ada 4 alasan untuk tidak menggunakan teknik present value dalam menganalisis semua usulan. Yang pertama, usulan tersebut mungkin sangat menarik sehingga perhitungan net present value tidak diperlukan. Contohnya, pada pengembangan mesin baru yang dapat mengurangi biaya secara substansial dalam setahun. Kemudian yang kedua, terdapat ketidakpastian perhitungan estimasi dalam proposal. Hal ini membuat perhitungan net present value tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Nah, situasi ini umum terjadi ketika hasilnya sangat bergantung pada estimasi volume penjualan produk baru yang tidak memiliki data pasar yang baik. Kemudian yang ketiga, alasan selain peningkatan profitabilitas. Nah, pendekatan present value itu mengasumsikan fungsi tujuannya adalah untuk meningkatkan profit. Tetapi banyak pula usulan investasi lain yang berdasarkan alasan bahwa usulan tersebut dapat meningkatkan semangat karyawan, citra perusahaan, atau keselamatan kerja. Nah, kemudian yang keempat, tidak ada alternatif yang layak untuk diadopsi. Seperti misalnya adanya hukum lingkungan yang mengharuskan investasi dalam program baru. Di sini ada beberapa pertimbangan dalam menerapkan sistem evaluasi pengeluaran modal. Yang pertama, aturan. Perusahaan biasanya mempublikasikan aturan dan prosedur untuk persetujuan usulan pengeluaran modal dengan berbagai besaran. Aturan juga mengandung pedoman, penyusunan proposal, dan
kriteria umum untuk menyetujui suatu proposal. Nah, yang kedua, menghindari manipulasi. Para pemberi usulan yang mengetahui bahwa proyek mereka dengan net present value negatif kemungkinan tidak akan disetujui, bisa saja nekat bahwa proyek tersebut memang harus diambil. Nah, dalam beberapa kasus, mereka akan membuat usulan tersebut menjadi menarik dengan menyesuaikan estimasi awal sehingga dapat memenuhi kriteria numerik. Salah satu tugas yang paling sulit dari analisis proyek adalah mendeteksi manipulasi semacam itu. Kemudian yang ketiga, model. Selain model anggaran modal dasar, ada juga teknik spesialisasi seperti analisis resiko, analisis sensitivitas, simulasi, perencanaan skenario, teori permainan, model penetapan harga opsi, analisis klaim kontingen, dan analisis diagram pohon untuk pengambilan keputusan. Organisasi untuk analisis. Sebuah tim akan mengevaluasi proposal atau usulan besar dan penting yang membutuhkan proses yang lama pula. Seorang CEO bisa saja mengembalikan proposal untuk dianalisis sedemikian rupa sebelum keputusan akhir, yaitu menyetujui atau menolak sebuah proyek. Nah, baru-baru ini juga terdapat software komputer yang dapat menganalisis program yang diusulkan. Dalam software tersebut, partisipan dalam tim yang sedang mempertimbangkan proposal tersebut dapat melakukan voting, kemudian menentukan peringkat setiap kriteria yang digunakan untuk menilai proyek. Tidak ada jadwal pasti untuk menganalisis proposal investasi. Selama sumber daya manusianya tersedia, bisa saja analisis segera dimulai saat itu juga. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah menganalisis program-program yang sedang berjalan. Selain mengembangkan program baru, banyak juga perusahaan yang memiliki cara sistematis untuk menganalisis program yang sedang berjalan. Ada beberapa teknik analisis dalam membantu dalam proses ini. Bagaimana ini menjelaskan? Yang pertama itu adalah analisis rantai nilai atau value chain analysis. Lalu yang kedua adalah biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Linkage with supplier atau hubungan dengan pemasok atau juga keterkaitan dengan pemasok merupakan hubungan dengan pemasok harus dikelola sehingga perusahaan dan pemasoknya itu dapat memperoleh manfaat. Jadi keduanya itu mengalami perolehan manfaat timbal balik, di mana mengambil keuntungan dari peluang tersebut dapat secara dramatis menurunkan biaya, bisa juga meningkatkan nilai, atau bisa juga keduanya. Untuk mempermudah pemahaman, saya akan memberikan contoh dalam pembuatan coklat. Daripada pengiriman coklat dalam bentuk solid atau batangan, supplier akan mengirimkan dalam bentuk liquid atau cair sehingga dia akan memangkas biaya dalam packaging dan juga biaya untuk molding atau pencetakan. Dengan itu juga perusahaan atau firm akan memotong biaya dalam unpacking atau membuka lagi bungkusannya atau packagingnya dan melting atau proses pencairan karena udah datang dalam bentuk cair seperti itu. Yang selanjutnya adalah linkage with customer atau hubungan dengan pelanggan atau keterkaitan dengan pelanggan. Hubungan pelanggan bisa sama pentingnya dengan hubungan dengan pemasok atau supplier. Ada banyak contoh hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dengan customer. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah produsen kontainer atau perusahaan yang produksi kontainer membangun fasilitas atau pabriknya di sebelah pabrik bir atau pelanggannya yang membutuhkan kontainer tersebut seperti itu. Jadi proses pengiriman itu langsung melalui conveyor overhead ke perakitan pelanggan. Hal tersebut dapat menghasilkan pengurangan secara signifikan dari segi biaya karena dari segi produsen dia nggak harus menyediakan peti kemas untuk melindungi kontainer tersebut dalam proses perjalanan. Dan juga dari segi konsumen mereka juga harus melalui proses pembukaan peti kemas sehingga menghemat biaya, menghemat waktu juga, dan menghemat tenaga kerja. Selanjutnya adalah proses linkage with the value chain of the firm atau keterkaitan proses dalam rantai nilai perusahaan. Analisis rantai nilai secara ekspresif itu mengakui bahwa fakta aktivitas nilai individu dalam suatu perusahaan tidaklah berdiri sendiri, tapi mereka saling bergantung atau interdependent. Salah satu contohnya adalah apabila perusahaan ingin melakukan sebuah campaign, misalkan nih perusahaan McDonald's seperti itu. Nah, apabila ingin melakukan promosi, mereka kan melakukan one value activity. Tapi hal ini juga akan mempengaruhi another value activity, yaitu meningkatkan utilitas kapasitas produksi. Kegiatan ini harus dikoordinasikan jika ingin mengalami efek yang besar atau efek yang penuh atau impact yang ingin diinginkan dari promosi tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dasar alokasi atau pemicu biaya untuk masing-masing pusat biaya mencerminkan penyebab dari terjadinya biaya tersebut, yaitu ada elemen yang menjelaskan mengapa jumlah biaya yang terjadi di pusat biaya atau aktivitas tersebut bervariasi. Selanjutnya adalah proses pembelian. Pemicu biayanya mungkin jumlah pesanan yang ditempatkan.
Nah, untuk desain produk bisa juga dilihat dari jumlah komponen-komponen yang dipindahkan. Lalu untuk pengendalian produk juga dari jumlah persiapan atau setup yang dilakukan. Nah, catat bahwa penyebab di sini mengacu pada faktor yang menyebabkan timbulnya biaya di pusat biaya individual tersebut. Baik, selanjutnya adalah kegunaan informasi Activity Based Costing atau yang disingkat dengan ABC. ABC ketika digunakan sebagai bagian dari proses perencanaan strategi atau strategic planning dapat memberikan wawasan yang berarti. Wawasan apa sih gitu kan yang dimaksud? Kegunaan informasi ABC dapat mengarah kepada perubahan dalam kebijakan berkaitan dengan lini penuh versus lini produk terfokus. Bisa juga dari segi penetapan harga, dari segi keputusan beli atau jual, keputusan buat atau beli. Bisa juga dari keputusan bauran produk, penambahan atau penghapusan produk, penghapusan aktivitas tidak bernilai tambah, dan penekanan pada tutup ruang pabrik yang lebih baik. Bisa juga dari penyederhanaan dalam desain produk sehingga memangkas biaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu proses perencanaan strategis. Nah, proses perencanaan strategis ini dibagi menjadi 6. Untuk poin pertama yaitu meninjau dan memutakhirkan rencana strategis. Secara konseptual, implikasi dari setiap keputusan untuk 5 tahun ke depan harus dimasukkan dalam rencana strategis setelah keputusan itu dibuat. Nah, kalau misal tidak dimasukkan dalam keputusan itu, apa sih dampaknya? Dampaknya yaitu rencana formal tidak lagi mewakili jalan yang direncanakan perusahaan itu untuk diikuti. Secara khusus, rencana tersebut mungkin tidak mewakili dasar yang valid untuk menguji strategi dan program yang diusulkan yang merupakan salah satu nilai utama rencana tersebut. Namun, sangat sedikit organisasi yang terus memperbarui rencana strategis mereka. Oleh karena itu, langkah pertama dalam proses perencanaan strategis tahunan adalah meninjau dan memperbarui rencana strategis yang telah disepakati. Kemudian pengalaman aktual untuk beberapa bulan pertama tahun berjalan sudah tercermin dalam laporan akuntansi dan ekstrapolasi untuk estimasi terbaik pada tahun tersebut secara keseluruhan. Poin selanjutnya yaitu memutuskan asumsi dan pedoman. Rencana strategis yang diperbarui menggabungkan asumsi luas seperti pertumbuhan produk domestik bruto, pergerakan siklus, tingkat tenaga kerja, harga bahan baku penting, suku bunga, harga jual, kondisi pasar seperti tindakan pesaing, dan dampak undang-undang dari pemerintah di masing-masing negara tempat perusahaan itu beroperasi. Nah, dari asumsi-asumsi ini akan diperiksa kembali atau ditinjau kembali. Kemudian jika perlu diubah untuk memasukkan informasi baru. Dari rencana strategis yang diperbarui ini memuat implikasi pada pendapatan, pengeluaran, dan arus kas dari fasilitas operasi yang ada dan perubahan fasilitas tersebut dari pembukaan pabrik baru, perluasan pabrik yang ada, dan penutupan pabrik serta relokasi. Tujuannya biasanya ini dinyatakan secara terpisah untuk setiap lini produk dan dinyatakan sebagai pendapatan penjualan sebagai persentase keuntungan atau pengembalian modal yang digunakan. Untuk pedoman utamanya adalah asumsi tentang kenaikan upah dan gaji. Ini termasuk dalam program manfaat baru yang dapat mempengaruhi kompensasi, kemudian lini produk atau yang dihentikan, dan yang tak lupa yaitu harga jual. Kemudian untuk unit overhead pada tahap ini mereka mewakili pandangan sementara dari manajemen senior. Pada tahap selanjutnya, manajer unit bisnis ini memiliki kesempatan untuk mempresentasikan pandangan mereka. Kemudian yang selanjutnya itu ada rapat manajemen. Nah, banyak perusahaan ini mengadakan pertemuan tahunan manajer korporat dan unit bisnis atau biasa disebut konferensi puncak. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk membahas tujuan dan pedoman yang sudah diusulkan. Kemudian rapat semacam ini biasanya berlangsung beberapa hari dan diadakan jauh dari fasilitas perusahaan untuk meminimalkan gangguan.
Selain agenda formal, pertemuan semacam ini memberikan kesempatan bagi para manajer dan dari seluruh perusahaan untuk mengenal satu sama lain. Kemudian pada poin selanjutnya ada iterasi pertama dari rencana strategis. Dengan menggunakan asumsi, tujuan, dan pedoman, unit bisnis dan unit operasi lainnya menyiapkan rencana pertama dari rencana strategis yang mungkin mencakup rencana operasi yang berbeda dari rencana saat ini seperti perubahan taktik pemasaran. Kemudian staf unit bisnis ini melakukan banyak pekerjaan analitis, tetapi manajer unit bisnis membuat penilaian akhir. Dari rencana strategis ini yang telah diselesaikan terdiri dari laporan laba rugi, persediaan piutang, item neraca utama lainnya, jumlah karyawan, informasi kuantitatif tentang penjualan dan produksi, kemudian ada pengeluaran untuk pabrik dan akuisisi modal lainnya, kemudian ada arus kas dan penjelasan naratif dan pembenaran. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu analisis. Ketika kantor pusat menerima unit bisnis, mereka menggabungkannya ke dalam rencana strategis perusahaan secara keseluruhan. Staf perencanaan dan pemasaran produksi dan eksekutif fungsional lainnya di kantor pusat menganalisis rencana ini secara mendalam. Orang-orang di kantor pusat juga memeriksa konsistensi rencana unit bisnis, kemudian dalam banyak kasus, jumlah rencana unit bisnis ini mengungkapkan kesenjangan perencanaan, yaitu rencana individu yang tidak sesuai dengan pencapaian tujuan perusahaan. Nah, dari masalah tersebut terdapat 3 cara untuk menutup kesenjangan perencanaan. Yang pertama yaitu menemukan peluang untuk perbaikan dalam rencana unit bisnis. Yang kedua, melakukan akuisisi. Dan yang terakhir yaitu meninjau tujuan perusahaan. Dalam hal ini manajemen senior biasanya berfokus pada kemudian pada poin selanjutnya yaitu ada iterasi kedua dari rencana strategis. Ini lanjutan dari iterasi pertama tadi. Nah, dari analisis pengajuan pertama mungkin memerlukan revisi rencana hanya pada unit bisnis tertentu. Tetapi dalam hal ini dapat menyebabkan perubahan asumsi dan pedoman yang mempengaruhi semua unit bisnis. Seperti contoh, agregasi semua rencana dapat menunjukkan bahwa pengeluaran kas dari peningkatan persediaan dan pengeluaran modal lebih dari dapat ditoleransi oleh perusahaan dengan aman. Nah, jika demikian, mungkin ada persyaratan untuk menunda pengeluaran di seluruh organisasi. Kemudian keputusan ini mengarah pada revisi rencana. Secara teknis, revisi jauh lebih sederhana untuk disiapkan daripada pengajuan asli, karena hanya untuk membutuhkan perubahan beberapa angka saja, tetapi pada kenyataannya atau di lapangannya ini merupakan bagian proses yang paling sulit. Beberapa perusahaan tidak memerlukan revisi formal dari unit bisnis. Mereka menegosiasikan perubahan secara informal dan memasukkan hasilnya ke dalam rencana di kantor pusat. Untuk poin terakhir atau keenam yaitu ada tinjauan dan persetujuan akhir. Pertemuan pejabat senior perusahaan biasanya membahas rencana yang direvisi secara panjang lebar. Rencana tersebut juga dapat dipresentasikan pada rapat direksi. Chief Executive Officer memberikan persetujuan akhir. Persetujuan ini harus datang sebelum dimulainya proses penyusunan anggaran, karena rencana strategis ini merupakan masukan penting untuk proses tersebut. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Renti atas penjelasannya. Sekarang saya akan melanjutkan tentang case, di mana sekarang saya akan melanjutkan tentang problem 8.1, di mana di sini terdapat bisnis TFC, yang mana Elite Office Products ini adalah perusahaan yang berspesialisasi pada produk kertas seperti kertas tulis, amplop, kartu not, dan kartu ucapan. Nah, perusahaan ini eksis sejak tahun 1990-an. Nah, pada tahun 1992, perusahaan masih berspesialisasi pada produk kertas. Namun, pada tahun 1998, perusahaan mengembangkan usahanya pada jasa penyimpanan.
Nah, hal tersebut dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan nilai tambah yang berbeda dari perusahaan lainnya. Nah, Alit memulai kampanyenya untuk memasukkan ke dalam perusahaan kliennya melalui program yang dikenal dengan Total Force Control atau TFC. Nah, jasa yang diberikan TFC ini mencakup pergudangan serta distribusi dari kertas kerja, termasuk pengendalian persediaan dan laporan penggunaan kertas. Nah, salah satu jasa yang termasuk dari bagian distribusi mereka dikenal dengan sebutan pick pack, yang melatih pekerja untuk membuka seluruh karton dan mengambil kertas yang dibutuhkan klien dengan jumlah yang tepat. Nah, selain itu, Alit juga menawarkan desktop delivery. Nah, sebuah jasa yang memberikan jasa mengantar kertas-kertas kerja untuk tiap kantor. Nah, lini produk Alit mencakup segalanya, mulai dari komputer standar, kertas printer, dan kertas fax yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan usaha klien. Nah, setelah itu, sistem akuntansi biaya yang digunakan. Nah, Alit menjalankan pabrik pengolahan kertas dan aktivitas TFC sebagai dua pusat laba. Nah, perpindahan produk pada TFC dilakukan dengan harga pasar. Nah, Alit menjalankan usaha dengan 13 lokasi dan tidak menutup kemungkinan untuk bagian penjualan untuk mengedarkan produk ke pihak luar. Nah, klien yang mengikuti program manajemen kertas kerja menyimpan kertas persediaan pada salah satu dari 10 pusat distribusi. Nah, biaya yang dikenakan untuk menutup ongkos gudang dan distribusi berdasarkan biaya penjualan produk untuk bulan tersebut. Nah, di sini kita juga dapat melihat dari exhibit 1, yaitu the value chain concept. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari exhibit 5, yaitu breakdown of expenses by activity. Nah, di sini merupakan data-datanya, dan ini merupakan lanjutannya, yaitu storage, requisition handling, basic warehouse stock selection, pick pack activity-nya, data entry, desktop top delivery, dan totalnya. Nah, di sini juga terdapat informasi tambahan seperti inventories-nya itu 350.000 karton, terus 310.000 requisition, terus average-nya 2,5 lines, dan cost capital-nya sebesar 13%. Sekarang saya akan melanjutkan tentang soal problem 8.1. Yang pertama, using the information in the text in exhibit 5, calculate ABC base service cost for the TFC business. Nah, jawaban problem kami yaitu yang pertama, storage case-nya sebesar $1,550.000 dibagi dengan 350.000 kartun, sehingga kita mendapatkan 4,43 per kartun. Dan yang kedua, requisition handling-nya sebesar 1.800.000 dibagi dengan 310.000 requisitions, sehingga kita mendapatkan 5,81 per requisitions. Nah, basic warehouse stock selection-nya 761.000 dibagi dengan $310.000 dan dikali dengan 2,5, sehingga kita mendapatkan $0,91 per line-nya. Yang ketiga, data entry-nya yaitu 612.000 dibagi dengan 310.000 dikali dengan 2,5, sehingga kita mendapatkan 0,79 per line-nya. Dan charge pick pack activity-nya 734.000 dibagi dengan 310.000 dikali dengan 2,5 dan dikali dengan 0,9, sehingga kita mendapatkan $1,05. Dan charge desktop-nya yaitu $250.000 dibagi dengan 8.500, sehingga kita mendapatkan $29,41. Yang itu yaitu freight out charge-nya itu based on actual sales, dan cost of inventory-nya sebesar 13% dari average inventory balance-nya, dan inactive inventory-nya sebesar 1,5% per bulan setelah 9 bulan. Nah, sekarang saya akan lanjut soal nomor 2, di mana using your new costing system, calculate distribution service cost for customer A and customer B. Nah, dalam customer A kita dapat menghitung storage charge-nya $4,43 didapat dari nomor 1 tadi dikali dengan 350 kartons, ini kita mendapatkan $1.550.
dan requisition handlingnya sebesar $5,81 dikali dengan 364 cartoons, sehingga kita mendapatkan $2.114. Dan basic warehouse stock selection 0,91 dikali dengan 910 lines, sehingga kita mendapatkan $955,5. Data entry-nya 0,79 dikali dengan 910 lines, sehingga kita mendapatkan $700,18,9. Charge pick pack activity-nya 1,005 dikali dengan 910 lines, sehingga kita mendapatkan $955,5. Kemudian freight charge-nya $2.225, dan cost of inventory-nya 13% dikali dengan 15.000, sehingga kita mendapatkan $1.950. Dan untuk total customer A-nya sebesar $10.368. Dan untuk customer B sama seperti customer A, cuman datanya menggunakan customer B, dan totalnya kita mendapatkan $29.331. Selanjutnya saya akan melanjutkan nomor 3. What inference do you draw about profitability of these two customers? Nah, jawaban kelompok kami yaitu dari perhitungan ABC tadi dapat diketahui bahwa customer B lebih menguntungkan bagi elit karena mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk layanan yang disediakan oleh elit dan jumlah pembeliannya lebih besar dibandingkan customer A. Dan nomor 4, should TFC implement SBP pricing system? Nah, jawaban kelompok kami yaitu TFC sebaiknya mengimplementasikan SBP pricing system walaupun tidak menjamin bahwa profitabilitas TFC akan meningkat. Nah, namun dengan bantuan perhitungan ABC terus FBP akan memberikan kontribusi yang besar terhadap net sales dari TFC tersebut. Nah, selanjutnya soal nomor 5. What managerial advice do you have for elite about the TFC business? How does Exhibit 1 relate to this question? Nah, jawaban dari kelompok kami melanjut pada Exhibit 1 yang memberikan kontribusi lebih banyak kepada TFC adalah stock selection, terus pick pack, serta desktop delivery. Dengan demikian, diharapkan aktivitas-aktivitas seperti storage dan inventory financing dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar. Nah, sebaiknya TFC menggunakan sistem cost plus pricing strategi agar layanan yang mereka berikan tuh lebih cocok dan dengan harga yang ditetapkan. Nah, hal ini berarti bahwa klien itu harus dibebani harga sesuai dengan layanan yang digunakannya ditambah dengan markup yang diinginkan oleh TFC. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke teman selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan bahas mengenai analisis case 82. Pertanyaan pertama, deskripsikan perkembangan Hasbro Interaktif, apa strategi Hasbro Interaktif, bagaimana perbedaan strategi mainan tradisional atau bisnis mainan Hasbro Interaktif. Hasbro Interaktif adalah unit usaha yang awalnya ditujukan untuk mengatasi kondisi pasar yang dihadapi oleh Hasbro sebagai perusahaan mainan saat itu. Awalnya, Hasbro hanya memproduksi action figure dari semua karakter kartun top Hasbro. Beberapa dibuat oleh Hasbro dan beberapa melalui pembelian lisensi dari studio pembuat film terkenal. Saat itu, pasar menuntut kondisi yang cukup ketat bagi Hasbro untuk bersaing, dan di sini Hasbro mengendus peluang yang berkembang di bidang game interaktif yang sangat menggiurkan. Untuk menjadi bagian dari first mover advantage dalam interaktif gaming, Hasbro harus melakukan beberapa hal sebagai perencanaan strategisnya, seperti sebagai penguatan R&D. Dari kasus ini, R&D Hasbro luar biasa dan strategis pada awalnya. Hasbro berhasil menghasilkan beberapa produk di bawah project, salah satunya sebagai game interaktif yang pada saat itu perusahaan berhasil mendongkrak keuntungan dari target awalnya $35 juta menjadi $80 juta investasi dalam program terkait permainan interaktif. Dan saat itulah Hasbro Interaktif lahir. Hasbro Interaktif dibangun sebagai anak perusahaan Hasbro yang berfokus pada pengembangan video game dan game interaktif di pasar personal komputer. Proyek ini bisa dibilang ambition head projects dengan harapan $1 miliar untuk pendapatan di tahun fiskal berikutnya. Pada tahap ini, manajemen senior Hasbro turun tangan untuk membantu divisi interaktif mengatasi kelemahannya yang pada dasarnya ada pada 3 aspek. Yang pertama, perencanaan strategis, kedua, manajemen operasional, ketiga, penganggaran.
Namun, dari kasus ini, Hasbro kurang berhati-hati dalam hal ini. Ada dua hal yang harus diperhatikan dengan sesama. Yang pertama, net present value dari proyek. Yang kedua, IRR arus kas masuk dan arus kas keluar. Statistik interaktif Hasbro sebagai pusat laba karena merespon pertumbuhan game interaktif yang diantisipasi di masa depan. Manajer di pusat semacam ini bertanggung jawab untuk mengelola biaya dan pendapatan untuk divisi mereka. Untuk menjamin awal terbaik untuk divisi baru, manajemen Hasbro memilih manajer dengan pengalaman yang baik dalam pembuatan game. Dan pada saat yang sama, memiliki keterampilan kepemimpinan visioner untuk memahami potential growth food dari game interaktif. Struktur divisi baru didesentralisasikan secara total pada awalnya untuk mendorong semangat inovasi divisi ini sebagai faktor kunci sukses di pasar yang sangat dinamis dan inovatif. Mereka mengikuti strategi yang berbeda untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama, akuisisi dengan perusahaan interaktif lainnya. Yang kedua, perjanjian dengan pihak luar dan vendor yang menjanjikan. Yang ketiga, membuat produk mereka sendiri dari awal atau restrukturisasi. Yang keempat, kesepakatan lisensi internal dan eksternal. Selanjutnya ada perbedaan strategi antara mainan tradisional dengan Hasbro interaktif. Pada mainan tradisional lebih berfokus pada rasa kenyamanan ketika bermain, serta tidak terlalu fokus pada inovasi atau perkembangan produk. Sedangkan Hasbro interaktif berfokus pada pengejaran target pendapatan dan inovasi produk baru dengan melaunchingkan setiap produk barunya berdasarkan film yang telah sukses di pasaran. Dengan begitu, dapat membantu promosi penjualan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai pertanyaan nomor 2. Apakah organisasi dan kontrak Hasbro interaktif konsisten dengan strategi? Bagaimana dengan rencana dan anggaran sistem yang mendukung atau menghalangi pertumbuhan Hasbro interaktif? Baik, perusahaan Hasbro mengakuisisi banyak perusahaan melalui Hasbro interaktif. Namun hal itu didukung oleh kesiapan Hasbro sendiri. Hasbro belum siap mengubah strukturnya menjadi multi-unit bisnis. CEO Hasbro Interaktif diberikan dukungan penuh untuk mengembangkan bisnisnya, namun juga menjadi hal yang kurang menguntungkan karena Tom Dusenberry selaku CEO juga memiliki kelemahan, terutama terkait aspek finansial dan operasional. Dusenberry terlalu sibuk berfokus pada target akuisisi tanpa memperhatikan sistem pengawasan keuangannya. Lalu, pertumbuhan fundamental inti yang mendorong Hasbro Interaktif ke rencana bisnis bersamanya, Hasbro secara keseluruhan membuat rencana tahunan untuk diikuti Hasbro Interaktif, tetapi tanpa interaksi dengan divisi lain. Didapatkan juga tim yang gagal menjadi pemain tim di mana mereka mengedepankan ambisi mereka daripada terlalu peduli pada strategi apa yang tepat untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem perencanaan dan penganggaran kurang mendukung atau menghambat pertumbuhan Hasbro Interaktif. Antara lain karena yang pertama, Hasbro gagal menghasilkan proses dan kerangka kerja perencanaan yang kuat. Kedua, keterlibatan yang tidak memadai dari semua proses perencanaan tim. Yang ketiga, persepsi kinerja yang tidak sesuai dengan perkembangan. Baik, sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andira. Oke, selanjutnya aku Andira Salwa akan menjawab dan menjelaskan mengenai case 8.3. Yuk, langsung disimak. Nah, Emerson Electric Company itu didirikan pada tahun 1890 sebagai produsen motor dan kipas. Pada tahun 1993, Emerson menandai 36 berturut-turut dalam peningkatan laba per sahamnya. Sejak 1956, pengembalian tahunan Emerson kepada pemegang saham rata-rata itu sebesar 18%, di mana penjualan, laba per saham, dan dividen per sahamnya itu tumbuh pada tingkat gabungan masing-masing 9%, 8%, dan 7% selama periode 1983 sampai 1993. Nah, penjualan internasional telah tumbuh hingga 40% dari total penjualan dan menghadirkan area pertumbuhan bagi perusahaan. Nah, Emerson ini adalah produsen listrik domestik utama. Pesaingnya yang berbasis di Amerika Serikat itu termasuk perusahaan seperti General Electric, Westinghouse, dan Honeywell. Sedangkan pesaing asingnya termasuk perusahaan seperti Siemens dan Hitachi. Nah, di bawah kepemimpinan Knight ini, Emerson ini menganalisis catatan sejarah serta data pada serangkaian perusahaan sejenis yang sangat dihargai oleh komunitas investasi dari waktu ke waktu. Dari analisis ini, manajemen Puncak menyimpulkan bahwa Emerson ini perlu mencapai pertumbuhan dan hasil keuangan yang kuat secara konsisten yang mencerminkan perbaikannya secara terus-menerus.
Nah, selanjutnya adalah organisasi. Emerson diorganisir menjadi 40 divisi terdesentralisasi yang terdiri dari lini produk yang terpisah. Tujuannya adalah untuk menjadi nomor 1 dan nomor 2 di pasar untuk setiap lini produknya. Emerson ini mengorganisasikan divisinya menjadi 8 segmen bisnis. Ada fractional horsepower electric motors, industrial motors, tools, industrial machinery and components, components for heating and air conditioning, process control equipment, appliance component, dan electronics and computer support product and system. Struktur baru ini itu mengeksploitasi saluran distribusi umum, kemampuan organisasi, dan teknologi. Nah, pada awal tahun 1980-an, perusahaan tidak kompetitif secara global di semua lini produk utamanya dan menyadari bahwa tingkat kualitasnya di beberapa area produk tidak sesuai dengan tingkat yang tersedia dari beberapa pesaing non-Amerika Serikat gitu. Terutamanya itu ada di Jepang. Oleh karena itu, manajemen Puncak mengubah strategi 20 tahun menjadi produsen berbiaya rendah menjadi produsen berbiaya terbaik, di mana ada 6 elemen dalam strategi ini gitu. Yang pertama itu ada komitmen terhadap kualitas total dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengetahuan tentang kompetisi dan dasar di mana mereka itu bersaing. Yang ketiga, strategi manufaktur terfokus, bersaing pada proses serta desain produk. Yang keempat, komunikasi dan keterlibatan karyawan yang efektif. Yang kelima, program pengurangan biaya yang diformalkan gitu di saat-saat baik dan buruknya. Yang keenam, itu ada komitmen untuk mendukung strategi melalui belanja modal. Nah, selanjutnya ada proses perencanaan. Dalam proses perencanaan ini, perusahaan itu berfokus pada peluang spesifik yang akan memenuhi kriteria mereka untuk pertumbuhan dan pengembalian, serta menciptakan nilai bagi pemegang saham mereka. Dengan kata lain, itu mengidentifikasi peluang investasi bisnis. Nah, selanjutnya itu ada pelaporan. Disebutkan juga dalam rapatnya, CEO ini menggunakan President Operating Report atau POR untuk meninjau kinerja divisinya. Jadi setiap presiden divisi itu menyerahkan POR setiap bulannya. Sistem pelaporan ini itu berbeda dengan laporan anggaran yang terdapat di perusahaan lain. Nah, POR ini berisi 3 kolom data untuk tahun berjalan, di mana kolom yang pertama itu melaporkan hasil aktual untuk kuartal yang diselesaikan atau jumlah yang diharapkan untuk kuartal saat ini dan yang akan datang. Kolom kedua itu menghasilkan atau melaporkan hasil yang diharapkan sebelumnya, sehingga harapan yang diperbarui setiap bulan dapat dibandingkan dengan data yang dikirimkan dalam POR bulan sebelumnya. Dan yang terakhir ada kolom data ketiga atau perkiraan, itu mencerminkan rencana yang disetujui oleh presiden divisi dan manajemen puncak perusahaan pada awal tahun fiskalnya. Kemudian ada kompensasi. Nah, sepanjang tahun, setiap divisi ini tuh menilai semua kepala departemen dan manajer tingkat yang lebih tinggi berdasarkan kriteria kinerja tertentu. Mereka ini memiliki potensi tinggi ditawari serangkaian tugas untuk mengembangkan keterampilan mereka, di mana sumber daya manusia itu diidentifikasi sebagai bagian dari implementasi strateginya. Nah, setiap eksekutif di sebuah divisi itu mendapatkan gaji pokok dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gaji tambahan berdasarkan kinerja divisi menurut tujuan yang terukur, terutama itu dalam penjualan, keuntungan, dan yang terakhir ada pengembalian modal. Nah, oke, dari penjelasan yang tadi udah aku jelasin nih, terdapat 2 pertanyaan nih. Yang pertama, evaluasi strategi Chief Executive Officer Knight untuk Emerson Electric Company mengingat strategi evaluasi sistem perencanaan dan pengendalian yang dijelaskan dalam kasus ini, apa sih poin kuat dan poin lemahnya? Dan yang kedua, peran apa yang harus dimiliki oleh 8 manajer segmen bisnis dalam sistem perencanaan dan pengendalian Emerson? Untuk jawabannya, yuk langsung disimak aja. Nah, untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah sistem perencanaan dan pengendalian seperti namanya adalah sistem yang merencanakan dan mengendalikan proses dan operasi organisasi. Sistem perencanaan dan pengendalian di Emerson itu dikembangkan dengan baik dan diimplementasikan secara efektif. Strategi melibatkan sistem perencanaan dan pengendalian yang memastikan bahwa semua operasi dan fungsi dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
Nah, poin kuatnya ini adalah yang pertama, pengetahuan yang tepat tentang persaingan dalam industri dan kesadaran akan dasar di mana para pesaing itu bersaing. Yang kedua, strategi ini melibatkan komunikasi dan keterlibatan karyawan yang efektif dan transparan. Yang ketiga, komitmen terhadap kualitas total dan kepuasan pelanggan itu didorong. Yang keempat, perencanaan dan peramalan yang memadai didorong di perusahaan dan ukuran kinerja yang tepat itu diterapkan. Kemudian yang terakhir ada perusahaan sepatutnya berkomitmen untuk mendukung strategi keseluruhan dengan belanja modal. Nah, untuk poin lemahnya, yang pertama itu perusahaan sangat menyadari dasar persaingannya tetapi tidak banyak berkonsentrasi pada dasar ini. Kemudian, yang kedua, karena terlambatnya masuk ke ruang pasar, perusahaan menjadi tidak dipandang sebagai pemimpin teknologi yang dapat menghambat kemajuan perusahaan. Yang ketiga, tingkat kualitas tidak sesuai dengan pesaing karena strategi produksi biaya rendah dan pengurangan biaya dalam proses produksi. Dan yang terakhir itu keterlibatan karyawan yang tinggi dalam pengambilan keputusan dapat mengakibatkan konflik kepentingan antar divisi dari perusahaan. Kemudian, jawaban dari pertanyaan nomor 2 adalah manajer segmen adalah manajer dari setiap segmen atau divisi perusahaan dan memiliki suara dalam proses dan sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Manajer harus memberikan kepada manajemen puncak perusahaan atas semua informasi yang mereka butuhkan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi, rencana, dan sistem yang memadai dan relevan untuk segmen tersebut sehingga tujuan dan sasaran segmen dapat dengan mudah dan efektif diarahkan ke keseluruhan tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, berikut ini adalah peran pengelola segmen usaha dalam proses perencanaan dan pengendalian perusahaan. Yang pertama, mendokumentasikan dan menyajikan dengan baik semua informasi rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk tahun anggaran. Yang kedua, meninjau tindakan dan kinerja secara rinci untuk meningkatkan hasil kinerjanya. Yang ketiga, menyiapkan target yang relevan dan dapat dicapai untuk penjualan dan keuntungan untuk tahun fiskal saat ini. Yang keempat, manajer harus memiliki informasi yang baik dan dilengkapi untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan investasi untuk segmen mereka. Yang kelima, manajer harus selalu mempromosikan kerja tim dan produktivitas di segmen untuk membantu perusahaan dalam mencapai target dan sasaran secara keseluruhan. Dan yang terakhir, peran penting dari manajer adalah untuk menerapkan semua rencana secara akurat dan benar untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, sekian jawaban dari saya dan ini sekaligus mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya. Untuk mengakhirinya, kami ada quotes nih. Where you are a year from now is a reflection of the choices you choose to make right now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!